inilah Masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu tatkala Imam Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai Khalifatul Muslimin yang keempat, beliau meniru Rasulullah SAW tatkala melaksanakan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, dan sholat Istisqa. Beliau keluar ke tanah lapang karena banyaknya para sahabat yang hadir dalam sholat tersebut sehingga Masjidnya Nabawi tidak muat. Maka beliau mencari tempat yang lapang seperti Rasulullah SAW, dan tempat sholat beliau ini kemudian dibangun masjid dan diberi nama sesuai dengan namanya Masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Letaknya tidak jauh dari Masjid Ghamamah, Masjid Abu Bakar, kurang lebih 200 meter dari pagar Masjid Nabawi. Nampak di belakang saya payung, menara, dan pagar Masjid Nabawi. Dahulu ini termasuk di luar pagar kota Madinah Al-Munawwarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah salah satu masjid yang sangat bersejarah yang berada di dekat dengan Masjid Nabawi di kota Madinah Al-Munawwarah, yaitu tempat Rasulullah SAW melaksanakan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, begitu juga sholat Istisqa, sholat untuk memohon hujan. Pada saat itu Masjid Nabawi tidak terlalu luas seperti Masjid Nabawi zaman sekarang, dan jumlah sahabat sangat banyak sehingga tidak menampung seluruh sahabat Nabi dalam satu waktu untuk sholat Id. Sehingga Rasulullah SAW mencari tempat yang lebih luas, yaitu ke tanah lapang yang letaknya persis setelah pagar daripada kota Madinah Al-Munawwarah pada saat itu. Sehingga Rasulullah setiap sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, dan sholat Istisqa, beliau keluar dari kota Madinah menuju ke tanah lapang, dan disitulah dilaksanakan sholat berjamaah. Kemudian tempat sholat tersebut didirikan masjid sebagai peringatan untuk generasi setelahnya, untuk mengenang sejarah akan tempat sholat Rasulullah SAW. Sehingga sekarang kita juga melihat beberapa kaum muslimin, ada yang sholat Idul Fitri, sholat Idul Adhanya di masjid, dan ada pula yang sholatnya di tanah lapang, karena Rasulullah SAW pun pernah melaksanakannya. Disesuaikan dengan masjidnya. Apabila masjidnya masih menampung, maka melaksanakan sholat idnya di masjid tersebut. Akan tetapi kalau di kampungnya masjidnya sudah tidak muat, maka bisa melaksanakan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha di tanah lapang. Inilah tempat sholat Idul Fitri, sholat Idul Adhanya Rasulullah SAW. Kemudian diberi nama dengan Masjid Al-Ghamamah, karena suatu ketika Rasulullah sholat Istisqa di masjid ini, dan Allah langsung mengabulkan, mengirimkan mendung dan diturunkan hujan dari langit. Letaknya persis di sebelah barat Masjid Nabawi, kurang lebih dari pagar Masjid Nabawi 100 meter. Nampak di belakang saya pagar Masjid Nabawi, dan payung-payungnya sangat dekat sekali dengan Masjid Nabawi. Akan tetapi dahulu ini termasuk di luar pagar daripada kota Madinah Al-Munawwarah. Sebab kota Madinah zaman Nabi adalah seperti yang kita lihat, Masjid Nabawi beserta pelatarannya yang dikelilingi dengan pagar-pagar.